merupakan fase yang luar biasa bagi kehidupan Rasulullah SAW, antara sebelum beliau menjadi nabi dan rasul dan sesudah menjadi nabi dan rasul itu. Dan ini merupakan sebuah amanah yang luar biasa. Kalau seandainya jadi nabi atau rasul itu adalah sebuah pekerjaan, maka jam kerjanya itu 24 jam. Tidak ada istirahatnya. 24 jam. Seminggu 7 hari. Sampai di sana kah? Tidak hanya sampai di sana. Tidak ada istilah pensiun dini. Pensiun tidak ada, apalagi pensiun dini. Maka tugasnya sampai selesai, sampai meninggal. Itu ada dulu Nabi Yunus alaihissalam dalam sebuah peristiwa ketika umat beliau itu sulit untuk diberi peringatan atau apa-apa, beliau meninggalkan kaum tersebut, meninggalkan kaumnya, dan ternyata mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berada di perut ikan itu selama beberapa lama. Tetapi ketika beliau kembali, umatnya itu sadar dan mengikuti Nabi Yunus alaihissalam. Nah, secara umum nabi-nabi dan rasul itu tugasnya sama, dan nabi dan rasul ini sambung menyambung seperti tongkat estafet. Nah, kalau kita lihat nabi dan rasul ini secara keseluruhan semuanya itu ada dua hal penting yang beliau sampaikan. Yang pertama masalah al-aqidah, yang kedua masalah tasyri'. Masalah akidah ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sama, isinya sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Taurat yang dibawakan Nabi Musa alaihissalam isinya sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam pun isinya Injil itu juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan mengenai dakwah tauhid dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sambung menyambung. Tetapi yang menjadi perbedaan antara nabi satu dengan nabi yang lain itu adalah dalam hal tasyri', syariat itu, tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, umat Nabi Musa alaihissalam ini adalah salah satu umat yang mendapatkan syariat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an itu kan disebutkan mengenai bagaimana mereka itu kalau ingin taubat melakukan dosa nih, taubat, caranya itu dengan bunuh diri, tanda sebuah penyesalan, harakiri gitu. Di kita, syariat kita tidak sampai seperti itu. Di syariat kita kalau melakukan dosa apapun, bahkan ketinggalan sholat, tidak mengerjakan sholat. Jadi banyak orang yang misalnya selama masa mudanya itu karena itu merasa masa hura-hura atau apa-apa tidak sholat sama sekali. Itu bagaimana tobatnya? Nah, sebenarnya itu mudah. Kenapa? Karena itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum taubat kalau jadi syarat Nabi Muhammad SAW itu pertama tarkuz dzambi, meninggalkan dosanya. Yang kedua an-nadam ala fi'lihi, menyesal terhadap perbuatan tersebut. Yang ketiga al-azmu an la ta'uda alaih, berjanji, bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, itu dari sisi taubat itu. Dari sisi toharah misalnya, umat Rasulullah SAW toharahnya kita dengan air, baju nih misalnya, selawar lah, celana atau sarung kena kamih kucing, ya kena kamih kucing, itu bagaimana? Tinggal dibasuh, dicuci dengan air suci mensucikan, thahirun mutahhirun, sudah suci, bisa dipakai sholat. Tapi umat Nabi Musa itu dipotong, itu sulit. Nah, syariat Nabi Isa alaihissalam itu lebih ringan daripada syariat Nabi Musa alaihissalam. Cuma ada perbedaan sedikit lah. Itu secara umum. Jadi akidah itu sambung sama-sama. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, ana labinah wa ana khatamun nabiyyin. Saya adalah batu bata dan saya penutup nabi-nabi. Jadi seandainya dakwah menyembah Allah ini, tauhidullah subhanahu wa ta'ala ini
itu adalah sebuah bangunan, maka nabi-nabi yang dahulu itu masing-masing meletakkan batu batanya ke bangunan tersebut, maka Nabi Muhammad ini adalah batu bata yang terakhir, penyempurna. Jadi ini misalnya ada nabi diutus mengesahkan Allah, itu jelas membawa syariat. Nanti nabi selanjutnya menyempurnakan syariat tersebut. Nabi selanjutnya merevisi syariat selanjutnya sampai syariat Nabi Muhammad ini merevisi semua syariat-syariat yang terdahulu. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu nanti turun ke bumi, apakah beliau membawa syariat sendiri? Tidak, tetapi memakai syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi itunya. Nah, ketika Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu dan itu terjadi kepada nabi-nabi yang sebelumnya, maka itu sudah Allah persiapkan bagaimana Nabi Muhammad menghadapi hal yang luar biasa itu. Kira-kira kita nih malam ini guring kira-kira bangun isok pian jadi ketua Masjid Istiqlal, langsung jadi pilih aklamasi. Kita yang biasa mengurusi jamaah 100 200 ini urusi yang orangnya 1 juta 2 juta, perlu waktu itu bukan tidak bisa, cuma perlu waktu. Dan Rasul Allah Subhanahu wa taala ketika memilih Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul untuk orang Arab dan ajam non Arab, untuk seluruh umat manusia dari berbagai masa, itu sudah Allah siapkan orang-orang di sekitarnya yang membackup itu semua. Yang pertama siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sudah Nabi persiapkan dari Siti Khadijah itu orangnya nih. Makanya ketika Rasulullah SAW itu ketakutan dari Gua Hira itu ketakutan, Siti Khadijah itu menenangkan Rasulullah SAW. Ini bukan pertanda buruk nih. Wa anta tasilur rahim wa tahmilul kalla. Engkau itu menyambung tali silaturahim, membantu orang lain. Ini bukan pertanda yang buruk, ini pasti sudah. Dan Siti Khadijah itu ketika menikah dengan Rasulullah SAW, beliau sudah mendapatkan ada sesuatu yang besar nih di balik Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad itu ada sudah. Nah, dan juga sudah Allah persiapkan keluarga Siti Khadijah itu yang bernama Waraqah bin Naufal untuk memastikan Rasulullah SAW. Sudah rutenya tuh sudah Allah siapkan. Makanya ketika bersama Siti Khadijah, atau kata Siti Khadijah, mari kita ke Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah itu menenangkan Rasulullah. Yang pertama, ini yang mendatangi kamu adalah yang dulu juga namanya Namus, maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Nabi-nabi terdahulu kayak Nabi Musa ini didatangi ini juga. Ini wahyu nih. Dan memang Waraqah bin Naufal ini ahlul kitab. Jadi tahu dengan istilah Nabi yang terakhir. Orang Makkah itu banyak, bisa dikatakan mayoritas lah, bukan ahlul kitab. Jadi sebagian dia ahlul kitab. Kalaunya negeri adidaya waktu itu yang ahlul kitab Romawi, yang bukan ahlul kitab Majusi atau Persia. Makanya waktu di 6 Hijriyah Nabi mengirimkan surat kepada Romawi, waktu itu rajanya Heraklius, kalau bahasa Arabnya Herakal tuh. Surat itu diterima dengan baik karena Raja Heraklius itu tahu ini memang nabi yang terakhir. Cuma karena faktor politik beliau takut nih hilang jabatan nih kalau ngikutin Nabi Muhammad, jadi tidak masuk Islam lah itu. Tapi tahu ini memang akan ada nabi yang terakhir, terima dengan baik. Berbeda dengan Kisra Raja Persia yang memang tidak mengetahui adanya nabi yang terakhir, maka surat itu ketika datang, jadi suratnya itu kayak ini namanya, min Muhammad Rasulillah namanya itu, ila Kisra Maliki Persia. Jadi raja-raja waktu itu gengsinya sangat tinggi. Jadi ketika Kisra melihat suratnya itu, namanya di bawah Nabi Muhammad, itu merasa terhina. Merasa di nomor 2 kan, padahal itu kan bukan nomor 2 kan min dari Muhammad. Nah, karena merasa itu salah satunya, dan beliau juga tidak tahu dengan Rasulullah, maka disobek. Nah, itu yang terjadi kepada penduduk Mekah. Karena mereka bukan ahlul kitab, tidak tahu ada nabi yang terakhir, sehingga kehadiran Rasulullah SAW itu
merupakan sesuatu yang baru, memang benar-benar baru. Ini berbeda dengan yang dipahami oleh Waraqah bin Naufal, karena beliau sudah tahu tentang peristiwa akan adanya nabi yang terakhir itu. Dan Waraqah itu menguatkan Rasulullah SAW dengan kata beliau, nanti kamu akan terusir. Nabi Muhammad bingung, kenapa bisa terusir? Padahal selama beliau kecil sampai beliau umur 40 tahun itu disayangi penduduk Mekah, diapresiasi penduduk Mekah. Bahkan kan waktu beliau usia 35 tahun itu menjadi inisiator perdamaian antara kabilah-kabilah ketika mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Itu al-amin Nabi Muhammad itu semakin kuat. Makanya ketika Waraqah bin Naufal itu memberitahu bahwasanya Rasulullah ini beliau nanti itu akan terusir, akan dimusuhi, itu merupakan sesuatu yang mengherankan bagi Rasulullah SAW. Bahkan beliau tidak percaya, maka dulu disayangi, kenapa jadi bisa gara-gara ini aja dimusuhi gitu. Nah, makanya di kalimat terakhir itu kata Waraqah, seandainya umurku panjang aku akan membelamu habis-habisan. Cuma di riwayat itu disebutkan Waraqah ini meninggal beberapa saat setelah bertemu dengan Rasulullah meninggal. Jadi tidak menemui bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Gitu. Cuma itu sudah menunjukkan bahwasanya Waraqah ini percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah peristiwa itu di pertemuan sebelumnya itu ada kita bahas tentang kapan turunnya wahyu yang pertama, itu khilaf di antara ulama juga. Terjadi ada namanya fatrah wahyu. Jadi ketika turun surah Al-Alaq itu surah berikutnya tidak langsung. Jadi ada jeda. Nah, itu khilaf juga di antara ulama, jedanya itu berapa lama. Nah, pengarang Ar-Rahiqul Maktum ini beliau berpendapat was-shahih annaha kanat ayyaman. Jadi kata beliau beberapa hari saja fatrahnya tuh. Jadi fatrah itu kayak jeda tuh. Kan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad masa fatrah ya, jeda. Ini sama juga Nabi Muhammad ketika surah Al-Alaq dengan surah berikutnya yaitu surah Al-Mudaththir itu ada jeda. Nah, yang paling sahih menurut penulis Ar-Rahiqul Maktum ini kata beliau beberapa hari. Lalu turun berikutnya, ayat berikutnya. Nah, yang membikin Rasulullah ini juga bahasa Banjarnya itu ada karuan rasa. Pertama, ini dapat wahyu, yang kedua bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Pertemuan ini dengan orang asing. Kita temimpi tetamu orang asing, apakah itu rasa aneh, apalagi di kehidupan nyata tetamu orang asing itu. Nah, Rasulullah merasakan itu semua karena pada dasarnya Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, memiliki rasa takut, khawatir, itu sama. Yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah peristiwa itu, setelah beliau mendapat wahyu atau apa itu ada karuan rasa tadi. Kadang beliau ingin ketika berada di atas gunung ingin terjun, ingin macam-macam karena ini terlalu membing. Tetapi itu disabari oleh malaikat Jibril. Dalam sebuah riwayat di sini disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman, ini beliau mengutip dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga. Jadi ketika beliau naik ke gunung lah atau mau turun seperti itu, fanadhartu an yamini falam ara syai'an, melihat sebelah kanan tidak melihat sesuatu, melihat sebelah kiri falam ara syai'an, tidak melihat juga, melihat ke depan lam ara syai'an, melihat ke belakang tidak melihat. Ketika farafa'tu ra'si faraitu syai'an, ketika aku melihat ke atas aku melihat sesuatu, kata Rasulullah SAW. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ternyata apa yang ada di atas? Fa'idhal malakul ladzi ja'ani bihara jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Ternyata malaikat yang kemarin mendatangi aku waktu di Gua Hira itu lagi duduk ala kursi biasa mungkin lah, di antara langit dan bumi, terabang berarti. Faju'istu minhu ra'ban hatta huwitu ilal ard. Rasulullah pun
apa namanya kebingungan, khawatir lah. Lalu Rasulullah langsung turun ke bawah dan mendatangi Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau berkata zammiluni zammiluni. Nah, minta selimuti. Nah, setelah minta selimuti tadi, lalu turun ayat berikutnya atau wahyu berikutnya di surah Al-Muddatsir. Sama ini 5 ayat juga. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, oleh para ulama usul tafsir ini membahas juga. Jadi usul tafsir ini berbeda dengan tafsir. Usul tafsir itu berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir itu adalah ilmu menafsirkan Al-Qur'an. Misalnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai al-yakin. Yakin itu tafsirannya apa? Al-maut. Nah, itu tafsir. Kalau usul tafsir itu adalah seluk-beluk mempelajari ilmu tafsir, termasuk tentang asbabun nuzul. Nah, para ulama ini panjang, kayak apa nih? Kayak ulama kayak Imam Suyuti, imam-imam yang lain itu ketika membahas tentang asbabun nuzul yang surah Al-Alaq dengan Al-Muddatsir ini. Nah, salah satu yang menarik dari pembahasan ini adalah kalaunya Al-Alaq itu ayat yang turun memastikan kenabian Rasulullah binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalaunya Al-Muddatsir ini memastikan tentang birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Alaq itu kayak menobatkan Nabi Muhammad sebagai nabi, kalau surah Al-Muddatsir ini menobatkan sebagai rasul. Kenapa seperti itu? Nah, karena di surah Al-Muddatsir ini ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang al-muddatsir itu berselimut. Jadi di bahasa Arab itu memanggil seseorang ketika keadaannya saat itu kayak panggilan kehormatan. Kayak jurun kayak ini misalnya yang duduk bersila. Nah, kalau di bahasa Arab itu kayak panggilan kehormatan. Mun bahasa kita menurut kayaknya itu kayak megayai kayak maulud itu kayak itu ya yang duduk di muka lawang itu kayak itu. Tapi kalau bahasa Arab beda. Ya ayyuhal muddatsir itu kayak panggilan kehormatan. Ya ayyuhal muddatsir itu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir. Nah, ayatnya pendek ya nih. Qum, bangkitlah, fa'anzir, berilah peringatan. Pendek nih. Kita hitung hurufnya lah. Qum 2 huruf, fa 3, hamzah 4, nun, za, ra 7. Ada 7 huruf, tapi 7 huruf inilah yang membuat tugas Rasulullah SAW selama 23 tahun tidak tidur nyenyak sebagaimana manusia pada umumnya. Karena apa? Hari-hari beliau mendapatkan tugas ilahiyah, tugas dari langit untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Qum fa'anzir. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan itu yang merubah seluruh aspek kehidupan Rasulullah dan orang-orang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua hal. Yang pertama, tugas Rasulullah ini setidaknya setelah surah Al-Alaq dan surah Al-Muddatsir ini ada 2 hal. Yang pertama itu adalah taklifuhu bil balaghi wa tahdzir. Jadi beban tugas kepada Rasulullah untuk menyampaikan apa yang beliau dapat, berarti wahyu dari Allah, dan at-tahdzir, memberikan peringatan. Itu menyampaikan. Kalau masalah hidayah itu Allah yang mengatur. Nanti di ayat lain disebutkan yang innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi tugas Rasulullah itu hanya menyampaikan. Tugas kita sama kah? Sama, kita menyampaikan juga. Jadi siapapun, entah keluarga kita, orang samping kita, siapapun, itu tugasnya sama sebenarnya, menyampaikan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah menyampaikan. Nah, itu. Kalau orang berubah atau tidak, itu hidayah dari Allah. Ada orang ahli benar sembahyang misalnya, sudah dipadahi, sudah disimbur, sudah juga kadang lagi sembahyang. Nah, itu hidayah Allah aja lagi, habis dah. Kita tidak bisa mengatur itu semua. Jadi waktu dulu di pondok, pas jadi OSIS itu kan tugasnya itu membantu ustadz mengatur santri-santri untuk sholat berjamaah. Jadi kontrol ke asrama-asrama. Jadi ada santri sebelum subuh
Ini subuh bang yang rawannya nyaman. Guring masih di kami itu beranjang, masih guring di ranjang lagi. Gerak kayak kan? Kada usah bersimbur pang, gerak aja bangun aja katanya. Kecuali kada bangun hanya disimbur. Karena di masa kami itu sudah santai aja kayak itu nah sanksiannya kada yang masa sebelumnya tuh sedikit simbor sudah tuh digarap. Bangun sembilan subuh. Anu ulun kayaknya senior tuh nggak kah? Ulun kayak nak ampi. Jadi kayak ini nah Mbah nama garak tuh nasa tertawa aja lagi. Jadi pikirannya yang si santri anak ampi tadi bilanya keluar pondok ampi udah sembahyang. Ya itu bila kisahkan kawan tertawa bener. Jadi kayak di pondok itulah jamaah sekalian di pondok atau di sekolah atau apapun itu adalah pembelajaran untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, itu pembelajaran di sana. Ternyata di antara yang ribuan santri ini, ribuan manusia yang di santri ini, ternyata dia berpikiran sembahyang itu hanya di pondok. Jadi jangan heran kalau ada bertemu manusia seperti ini. Nah, tuh menyampaikan, tuh tugas kita sama kah? Sama menyampaikan itu. Kalau yang merubah atau tidak itu Allah yang memilih. Allah yang memilih. Kadang ada orang yang sudah puluhan kali belum berubah, tapi ada saatnya yang berubah dengan sendirinya. Nah itu makanya kata Rasulullah, la yahdiyaka rajulan wahidan. Kamu memberikan petunjuk maksudnya perantara. Rajulan wahidan ini kalaunya dalam ilmu nahwu, gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu, rajulan ini isim nakirah. Isim nakirah itu artinya umum, siapapun rajulannya. Entah orang sini, orang Dilbakti, orang Banjar, orang Banjarbaru, terserah orang manapun, rajulan itu pakai isim nakirah, bebas ya orangnya siapapun, keluarga kah, bukan keluarga siapapun. Rajulan wahidan, la yahdika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu jarang, itu mahal, lebih mahal. Nah ini satu orang kata Nabi, ketika kita menjadi wasilah seseorang itu jadi berubah, itu pahalanya tidak hanya terbatas perubahan seseorang tadi. Ketika dia misalnya kita ini rancang bawa sembahyang belum mau, tapi ada sekali orang tersebut sholat, dia sholat dapat pahala, kita yang mengajak dapat pahala. Selama dia selalu sholat gara-gara ajakan kita tadi, walaupun kita sudah lupa, kita misalnya mengajaknya 1 tahun penuh nih, tidak berhasil 1 kali pun mengajaknya sholat berjamaah misalnya, tapi di tahun kedua kita sudah misalnya pindah rumah atau apalah, tidak meneruskan ajakan itu, ternyata di tahun kelima orang tersebut sadar, walaupun kita lupa, malaikat tidak lupa. Jadi catatan malaikat masih ada. Nah, makanya amal jariah terbesar itu siapa? Rasulullah SAW. Karena beliau yang merubah umat manusia semuanya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa jadi dai-dai yang dari Arab, dan menurut sejarawan muslim kita, dai-dai itu dari Arab kan teorinya itu banyak tuh. Ada yang dari Gurajat, ada yang dari Persia, macam-macam. Nah, salah satu teori yang mungkin tersembunyi itu adalah memang dari Arab, kan. Jadi langsung dari ke kita. Kenapa mereka mau jauh-jauh menempuh bahaya ke sini? Karena salah satunya apa? La yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Mungkin ibadah kita nih pas-pasan lah. Jamaah ya pas-pasan lah. Tahajud bilanya ingat aja. Bilanya takajud kada kata. Anu ja kada kau istiqomah cenah. Kada kau istiqomah. Jangankan tahajudnya berdoa supaya istiqomah itu kan kada inget. Ya Allah, mudah-mudahan ulun kau istiqomah tahajud nih, itu kan kada inget. Berdoa supaya kau istiqomah tahajud itu kada inget. Pas-pasan. Tapi dengan yang la dia karajulan wahidan itu kayak menambah poin. Namun kayak wah ini orang lagi rame tes P3K, sertifikat guru itu kan menambah 500 poin. Nah, sama nih pahala kita pindah pas-pasan ibadah kita sembahyang nih kada tapi kau lawas atau apa,
memberikan petunjuk kepada orang lain, itu merupakan salah satu jalan. Apalagi zaman kita sekarang ada WA, ada YouTube, nah itu merupakan jalan untuk menambah kita ibadah. Cuma kalau mencari YouTube lah, pastikan orangnya membuka YouTube, mengirim ceramah yang sejam, orangnya kada membuka. Yang kita pastikan supaya apa? Supaya pahalanya tuh itu jelas. Nah ini yang kum fa'andir tadi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penunjuk jalan tadi. Jadi tugas Nabi yang pertama menyampaikan itu bil balagh wa tahdzir. Yang kedua, taklifu sallallahu alaihi wasallam bitatbiqi awamirillah ala dzatihi. Jadi yang kedua, Rasulullah itu mempraktekkan apa yang Allah taala suruh. Jadi Rasulullah itu memposisikan diri itu sebagai uswatun hasanah, memberikan contoh. Makanya ada sebuah ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh hidup atau namanya perilaku itu lebih afsah, lebih diterima daripada perkataannya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa jadi orang-orang itu cepat ketika mendapatkan dakwah dari Rasulullah itu langsung menerima, itu yang as-sabiqunul awwalun, karena tahu track record Rasulullah ini jujurnya atau bagaimana. Rasulullah ini kan sebelum jadi nabi berarti selama 40 tahun itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Maka track record itulah yang beliau bawa jadi modal untuk mendakwahkan risalah ini. Gitu. Maka ketokohan Rasulullah itu penting. Itu. Nah, itu kum fa'andirnya lah, itu yang kum fa'andir. Lalu warabbaka fakabbir. Warabbaka fakabbir itu apa? Khassahu bitta'zim. Jadi Tuhanmu itu fakabbir, besarkanlah, wala tusyrik bihi fi dzalika ahadan, maka jangan mensyirikkan Allah taala yang pertama. Kalaunya istilah ulama-ulama itu ketika kita sholat ini memang sulit Bang, cuma memang seperti itu. Ketika kita takbir itu kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang lain itu kecil. Artinya ketika kita sholat itu memastikan yang lain-lain itu kecil itu nomor satu. Cuma bilanya gempa kira-kira buka pang udah aja. Maafin aku runtuhan bangunan. Maksudnya boleh. Apa mau tetap bertahan Bang? Boleh kah? Boleh. Makanya para ulama tuh memberikan batasan hal-hal yang dibolehkan membatalkan sholat. Salah satunya adalah ketika misalnya ada binatang buas, ada ular, nah itu boleh membatalkan sholat. Itu boleh. Lalu wasiyabaka fatahhir. Nah ini maka bersihkanlah baju. Secara arti dasar memang itu maksudnya disuruh membersihkan baju badan itu. Nah, tetapi maksud dari ayat ini yang lebih mendalam adalah apa? Fa inna tatahhura min adraki syirk warjasil a'mal wal akhlaq aula bit talab. Jadi selain membersihkan baju badan adalah membersihkan hati, membersihkan keyakinan daripada apa? Kesyirikan dan amal-amal yang jahat. Inilah yang disebutkan, maksudnya pesan tersirat daripada wasiyabaka fatahhir. Jadi bukan hanya baju itu terbatas kayak apa namanya itlaqul juz wa iradatul kul. Nah itu ada istilahnya. Itlaqul juz itu maksudnya menyebutkan sebagian tapi menghendaki semuanya. Itu ada istilahnya. Itlaqul juz wa iradatul kul, menyebutkan sebagian tapi menghendaki semuanya. Sama kayak yang misalnya ada ayat warqa'u ma'ar raqi'in. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Apakah itu hanya rukuk saja? Kada. Kita adalah ibadah rukuk aja ada. Sujud aja Bang, sujud aja ada. Sujud tilawah, sujud sajadah ada, Bang. Tapi kalau hanya rukuk saja itu tidak ada. Tidak. Nah, makanya ketika kita membaca Al-Quran itu sangat sayang sekali kalau hanya kita membaca, sayang. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah diterjemah, apalagi yang tafsir-tafsir itu sudah diterjemahkan. Itu mari kita nikmati Al-Quran itu dengan tafsir-tafsir yang sudah disampaikan oleh para ulama, sehingga kita membaca ayat Al-Quran itu maksud pesannya apa, yang penjelasan lebih luas daripada itu lagi, itu bisa kita hayati. Ada ulama juga menyebutkan ketika kita membaca Al-Quran itu salah satu tekniknya iqra'ul Quran kama kana al-Qur'anu
unzila ilaik. Bacalah Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an itu turun kepadamu. Maksudnya ketika kita membaca Al-Qur'an itu seakan-akan kita hadir waktu ayat itu turun. Ayat itu turun. Lalu ayat berikutnya warrujza fahjur. Nah, maksudnya ini warrujza fahjur itu ada ibta'id an asbabi sukhtillah wa azabi. Jauhilah sebab-sebab yang membuat Allah taala marah. Itu dijauhi. Dan yang ayat terakhir dan ini bukan ayat terakhir sih, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, wali rabbika fasbir, itu merupakan tentang Rasulullah ini harus bersiap dengan konsekuensi apa yang akan terjadi. Sabar itu kan wali rabbika fasbir, sabar itu ada macam-macam bentuknya. Bukan hanya sabar menghadapi musibah, sabar dalam mengerjakan ibadah itu juga disebut sabar. Subuh, hari hujan, dingin pulang, berangkat ke masjid berjamaah, ke musola, ke langgar untuk berjamaah sholat subuh. Nah itu butuh kesabaran, itu sabar juga. Termasuk sabar dalam tidak mengerjakan maksiat, itu sabar juga. Jadi maknanya luas. Jadi kalau sabar terbatas, nah jadi sabar memang tidak terbatas. Yang lain sabar yang syarek itu lain. Yang memang sabar mengerjakan ibadah atau apa itu. Sabar kita belajar, karena belajar itu uyuh. Itu sabar sama. Nah, setelah Rasulullah dapat dua wahyu ini, dapat surah Al-Alaq dan surah Al-Mudaththir, itu istilahnya sudah resmi beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah siap menyampaikan wahyu tersebut. Nah, tetapi bagaimana cara beliau pertama kali menyampaikan wahyu tersebut? Yang dipilih beliau adalah ad-da'watu as-sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itulah yang Allah pilihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa jadi berbeda dengan nabi-nabi yang lain, tergantung kondisinya. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam yang beliau merupakan anak raja nih, tidak memakai metode ini karena sudah raja, sudah menguasai semuanya, bahkan jin itu termasuk pasukannya juga, binatang itu masuk, tidak memakai ini, berarti beda caranya. Nabi Musa alaihissalam sama kayak Nabi, beda juga. Jadi berarti tergantung kondisi nabinya itu lagi di mana atau apa. Ada yang ketika diangkat langsung, kayak Nabi Nuh langsung aja. Nabi Hud langsung, Soleh langsung, Nabi Lut langsung. Walaupun terjadi perdebatan ada jawaban miring dari umatnya, tapi langsung lah seperti itu. Jadi beda-beda. Nah, Rasulullah ketika dapat wahyu itu, yang pertama dipilih adalah ad-da'wah as-sirriyah. Nah, sebelum lanjut ke ad-da'wah as-sirriyah ini, ulama membagi bentuk-bentuk wahyu yang nanti akan Rasulullah terima selama kurang lebih 23 tahun. Itu bentuknya bagaimana? Yang pertama ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Salah satunya yang wahyu mimpi ini waktu Nabi umroh. Jadi tahun 6 Hijriah, Nabi guring lalu bermimpi Nabi umroh. Dan itu setelah itu turun ayat muhalliqina ru'usahum muqassirina la takhafun. Nabi mimpi umroh dan besoknya langsung berangkat umroh. Tapi apa yang terjadi? Pisah Nabi kada keluar. Kenapa? Karena orang-orang Mekah melarang untuk Nabi Muhammad dan sahabat yang lain memasuki kota Mekah. Maka umrohnya tertunda. Berapa lama? Setahun. Baru tahun 7 Hijriah Nabi Muhammad umroh. Jadi bila ada yang ini gagal umroh, Nabi Muhammad gagal umroh dah. Tahun 6 Hijriah. Tapi setahun itu mau tertunda sebulan tuh masih aman Nabi setahun. Nah, itu yang pertama ar-ru'yah as-shadiqah. Nabi Ibrahim ar-ru'yah as-shadiqah juga sama. Nabi Ibrahim waktu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam sama. Lalu maka nayulqihi al-malak fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi ayyarahu. Jadi kan
malaikat Jibril itu bahasa lainnya Ruhul Kudus. Malaikat Jibril itu langsung ke hati Nabi Muhammad SAW. Wahyunya itu langsung disampaikan ke hati Muhammad. Tidak dari luar, langsung ke dalam. Itu yang kedua, cara kedua. Cara yang ketiga, malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki fayukhatibuhu dan berbicara kepada Rasulullah SAW. Berbentuk laki-laki menyampaikan kepada Nabi. Itu cara menyampaikan wahyunya. Yang ketiga. Yang keempat itu fi mithli salatil jaras, seperti lonceng. Kada tahu lunak ya apakah loncengnya nih. Cuma yang jelas itu salah satu yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Yang kelima dan ini jarang Rasulullah mendapatkan wahyu itu yaral malak fi suratihi allati khuliqa 'alaiha, melihat malaikat itu dalam bentuk aslinya. Jadi malaikat itu kan makhluk dari nur, cahaya. Jin dari api. Nah, malaikat itu mendapatkan keistimewaan bisa menjadi manusia. Kita bang bisa lah jadi malaikat, kada kawa kita jadi malaikat. Maka malaikat bisa jadi manusia. Nah, berarti malaikat memiliki rupa asli. Rasulullah dalam beberapa momen bisa melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya. Makanya dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, sayap malaikat Jibril itu situmi'ati janahin, 600 buting sayapnya itu. Burung 2, ini 600. Berarti sidin menghitungi lah, nah kalau dipikirkan banyak mana menghitungnya. Itu kadang terjadi. Lalu yang keenam ini cuma sekali di masa Rasulullah dapat wahyu langsung Allah Ta'ala. Itu apa? Waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, langsung Nabi dari Allah Ta'ala, tidak ada perantara Jibril. Bahkan di saat itu malaikat Jibril pun tidak mampu menapaki yang level Rasulullah SAW itu. Yang ketujuh ini kalau menurut Syekh Safiyur Rahman, karamullahi lahu minhu ilaihi bila wasitati malakin kama kallamallahu Musa kallamallahu Musa bin Imran. Allah Ta'ala langsung kepada nabinya. Kalau Allah Ta'ala langsung kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad kapan? Ya pas Isra dan Mi'raj langsung. Nah, itu cara-cara wahyu kepada Rasulullah SAW. Hadis itu wahyukah? Kan aja. Wah, hadis Nabi itu termasuk wahyu. Tetapi apa beda hadis dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu redaksinya memang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh dirubah-rubah. Memang seperti itu. Dan itu sudah terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalaunya hadis Nabi Muhammad SAW redaksinya dari Nabi Muhammad, dan hadis Nabi ini boleh disampaikan bahasa Arabnya itu bitasarruf, maksudnya kada literlek. Nah itu hadis itu boleh. Makanya kadang ada satu kejadian, riwayat ini bunyinya seperti ini, riwayat ini bunyinya seperti ini, riwayat ini bunyinya seperti ini. Nah karena memang itu tadi hadis tadi boleh disampaikan yang penting substansinya. Apakah wahyu juga hadis Nabi? Hadis Nabi itu termasuk wahyu juga secara umum, sesuai ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu, tidak sembarangan. Jadi ada wahyunya lalu Nabi sampaikan. Itu. Nah, lalu bagaimana dakwah siriyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan? Jadi yang dakwah siriyah ini adalah pilihan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan role model bagi kita di masa sekarang apabila menemui kejadian yang sama. Kalau ini di tempat kita kan mayoritas aman, tapi ketika kita berada di daerah-daerah minoritas, apa yang dilakukan Rasulullah dahulu itu bisa kembali diaplikasikan, dilaksanakan tergantung kondisi. Makanya kita harus tahu sirah Rasulullah ini itu sebagai pegangan hidup. Tidak ada yang
sia-sia, tidak ada yang harus kita lewatkan dari perjalanan Rasulullah, termasuk yang dakwah Syriah ini. Supaya apa? Li'alla yufaji ahla Makkah, supaya tidak mengagetkan penduduk kota Mekah. Makanya beliau memulai dari orang terdekat dulu. Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sepupu beliau yang beliau asuh di rumah. Jadi Ali bin Abi Thalib itu tinggal di rumah Nabi. Lalu Zaid bin Harithah itu orang dalam rumah, lalu keluar rumah Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar inilah yang banyak mengajak yang lain-lain. Dan itu termasuk as-sabiqunal awwalun, seperti siapa? Seperti apa namanya nih? Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ini yang pertama-tama masuk Islam dan mereka itu masih muda. Selain itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah, banyak lagi macam-macam, ada Arqam bin Abil Arqam tuh. Banyak yang masuk Islam. Nah, setelah semuanya ini ada di kitab Ar-Rahiqul Maktum ini, beliau menyebutkan yang as-sabiqunul awwalun itu mi'ah wa salasina rajulan wa mur'atan. Ada sekitar 130 laki-laki dan perempuan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di masa dakwah Syriah ini pusat dakwah itu di rumah Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi. Pertanyaannya, kenapa di rumah Arqam bin Abil Arqam, tidak di rumah Abu Bakar, bukan di rumah Nabi Muhammad sendiri gitu. Kenapa nih majelis taklimnya di situ, kajiannya kenapa jadi di sana? Karena kan di Arab itu sistemnya kesukuan, kabilah-kabilah. Arqam bin Abil Arqam ini adalah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah kabilahnya Abu Jahal. Nah, ketika dipilih tempat dakwah ini di rumah Arqam bin Abil Arqam, itu akan menyamarkan bagi penduduk kota Mekah, ternyata ini yang dipilih. Kalau di rumah Abu Bakar kan mungkin kelihatan kentara lah. Nah, di rumah Arqam bin Abil Arqam itu akan sedikit menyembunyikan, apalagi rumah Arqam itu agak jauh lah. Jadi dipilih di sana. Itu tempat Nabi mengajari para sahabat-sahabat yang as-sabiqun awal ini tentang menyembah Allah semuanya. Dan mereka ke sana sembunyi-sembunyi. Namun zaman dahulu banyak ke rumah, ada pengajian, pindah banyak orangnya, sandalnya disimpane. Nah, belakang itu aja. Dahulu berarti zaman Nabi Arqam tuh sampai sandal disimpani juga kan, kada tahu bang lah, kada ada riwayatnya. Nya kisah Nabi ini harus ada riwayatnya, kada kawa yang kira-kira tuh. Kenapa? Karena memang para penulis sejarawan sirah Nabi ini sistemnya tuh kayak sistem hadis. Kalau di kitab Rahiqul Maktum ini tidak kelihatan. Yang kelihatan tuh kayak di sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad. Nah itu. Jadi kayak setiap paragraf tuh uyuh kita membacanya. Uyuh itu maksudnya kayak ini. Nah. Jadi kayak kitab hadis. Jadi misalnya Nabi dapat wahyu. Nah itu riwayatnya dulu dari ini. Hanyar qala. Nah langsung kisahnya. Kayaknya ada kisah yang lain lagi, rawinya disebutkan, sambung lagi. Jadi kitabnya itu tebal karena riwayatnya disebutkan. Nah kita kitab yang kayak Ar-Rahiqul Maktum, Fiqhus Sirah, Nurul Yakin, Muhammad Rasulullah, itu sudah disederhanakan. Jadi langsung ke poin kisahnya. Paling kalau kayak Ar-Rahiqul Maktum ini disebutkan di footnote aja. Dari Sirah Ibnu Sa'ad, dari Sahih Bukhari, dari Ibnu Hisham. Nah, itu sudah ringkasan-ringkasan. Supaya apa? Jadi supaya jelas itu tidak ada yang ujar Nabi itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengada-ada atau berdusta atas namaku, maka bersiap-siap masuk neraka. Itu kisah Nabi seperti itu juga. Makanya kevalitan kisah Nabi itu harus dipastikan. Yang rada-rada yang agak khawatir itu kita adalah broadcast di WA banyak, kisahnya panjang nih, sumbernya tidak disebutkan. Kisahnya tuh bagus, menginspirasi. Ini kisah Nabi, khusus kisah Nabi lah. Kisah Nabi bagus. Cuma kadang referensinya tidak disebutkan. Jadi kita mengeceknya itu, kebenarannya itu sulit. Ini dari mana sumbernya tuh? Karena yang ini harus tahu lah itu. Harus tahu. Jadi sembunyi-sembunyi itu selama berapa? Selama 3 tahun. Sembunyi-sembunyi selama 3 tahun itu jangka waktu yang lama tuh. Nah, tetapi di masa 3 tahun ini
sudah ada yang namanya sholat. Ibnu Hisham menyebutkan, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu kanu idza hadaratis shalah dhahabu fi syi'ab fastakhfu bi salatihim min qaumihim. Ketika tiba waktu sholatnya itu mungkin pagi sore ya, masih belum 5 waktu. Sembunyi-sembunyi di tempat yang kosong lah itu, jangan sampai ada yang melihat. Nah, tetapi dalam sebuah kejadian, waqad ra'a Abu Thalib an-nabiyya wa Aliyan yusalliyani marrah. Dalam satu momen Abu Thalib ini melihat Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali sholat bersamaan, sholat berjamaah nih berarti. Faqallamahuma fi dzalik. Abu Thalib ini berbicara kepada mereka berdua, mungkin apa yang terjadi atau apalah seperti itu. Walamma arafa jaliyatul amr amarahuma bisabat. Nah, ketika mungkin dijelaskan Rasulullah pentingnya sholat ini atau apalah, maka Abu Thalib tidak jadi untuk menghentikan apa yang dilakukan Rasulullah. Malah bisabat, teruskan, silahkan teruskan. Nah itu. Nah, dan hanya sholat aja yang bisa dikatakan syariat. Hanya sholat saja yang dikatakan syariat. Yang lain, wala tu'rafu lahum ibadat wa awamir wa nawahi ukhra ghairu ma ta'allaqa bis shalah. Tidak ada yang lain selain sholat. Jadi mengesahkan Allah itulah, mengesahkan Allah dan sholat itu aja. Yang lainnya belum ada, kan puasa belum ada, zakat belum ada, haji belum ada. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu aja. Itu aja. Ini yang di masa dakwah sirriyah. Dan selain itu juga disuruh tentang fitazkiyatin nufus, menyucikan hati dan akhlak. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong. Nah itu aja. Tidak ada yang lain. Istilahnya masih berhubungan dengan individual. Belum ada yang berhubungan dengan sosial, masyarakat itu belum ada, masih individu aja. Nah, ini kalau dalam proses pendidikan bisa kita terapkan. Jadi yang berkaitan dengan aspek individu itu dinomor satukan, lalu yang ke sosial ini bisa diterapkan apa yang disampaikan Rasulullah ini, kawalah. Nah, lalu periode yang kedua baru dakwah jahriyah. Ini berdasarkan di surah Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan terhadap keluargamu yang terdekat. Dan ini benar-benar Rasulullah SAW melakukan dengan cara yang luar biasa. Caranya bagaimana? Rasulullah naik ke Bukit Sofa dan beliau panggil semua kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah. Bunyinya, ya sobahah, maunya pengumuman, datangan ke sini. Nah, wa summa ja'ala yunadi butuna Quraisyin wa yad'uhum qabail. Nabi naik ke atas Bukit Sofa, mau kayak kita bisa di Banjar nih ke Menara Pandang lah, bisa lah. Pakai mic ganang kira-kira itulah. Ini Bukit Sofa. Lalu Nabi panggil semua kabilah-kabilah. Woi babuhan kampung Melayu, woi babuhan Handil Bakti. Tapi ini kabilah. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muttalib. Memang Nabi lakukan sesuai perintah wa anzir ashiratakal aqrabin sampai isadah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu berada di atas Bukit Sofa, beliau panggil semua kabilah-kabilah tadi, dan semua kabilah tadi datang mendatangi Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah ini pasti membawa sesuatu berita yang benar, sesuatu berita yang penting. Ada mungkin PHP, ada mungkin prank aja. Pasti ini sesuatu yang luar biasa. Makanya ketika ada yang berhalangan hadir, itu mengutus orang, tolong datangi ke sana. Mungkin ada sesuatu yang besar akan disampaikan Muhammad ya nih. Sampaikan. Maka semua kabilah-kabilah di Quraisy itu datang nih terhadap pengumuman Rasulullah SAW. Lalu apa yang Nabi sampaikan dan bagaimana Nabi menyampaikan itu, insya Allah nih di pertemuan berikutnya mungkin akan kita bahas kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.